Islami Twinda, buat jamaah Islami Twinda di rumah yang baru bergabung, buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya ya, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini bagus banget nih. Temanya adalah sedekah kok nunggu sukses? Ya, jadi gak usah harus sukses dulu. Tadi di segmen awal udah dijelaskan oleh guru-guru kita ya. Namun sebelum kita lanjutkan lagi, ada lagi video tayangan ya tentang nasib malang tukang becak yang kena prank sedekah. Maksudnya kayak gimana? Yuk sama-sama kita simak tayangannya. Auzubillah min zalik. Nah ini ya semua ya buat kita semua jamaah yang di rumah nih. Kalau memang kita belum niat atau mungkin belum ada rezekinya buat ngasih sedekah. Nggak usah lah bikin orang kecewa. Janji-janji palsu lah apa ya Bib ya. Dosa itu namanya. Oh dosa tuh kata Habib tuh. Tapi gini, kalau kita niat sedekah nih biar sukses Bib. Nih mohon izin nih Bib ya. Kadang-kadang ya pasti semua orang pengennya gitu. Doain ya biar saya kerjaan saya lancar, usaha saya semuanya lancar, saya sehat dan lain-lain. Tapi itu dapat pahala juga gak sih Bib? Soalnya katanya ini kan harus milih. Ya kan kalau mau yang mana? Allah kasihnya yang lancar apa pahala gitu. Atau memang hanya kemauan kita terkabul tapi pahalanya hilang gitu loh. Mohon izin penjelasannya Fadol Bib. Izin Ustaz Syam dan Ustaz Maulana. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa Islam itu indah terutama yang baru bergabung. Tadi yang pertama saya ingin komentari jahat banget itu ya sifat seperti itu. Jadi hadirin wal hadirat nipu itu dosa besar ya. Apalagi kalau yang ditipu orang miskin, orang lemah. Itu dosanya berkali-kali lipat. Jangan pernah kita begitu, apalagi sekedar untuk tampil, eksis gitu ya. Nah kemudian yang kedua, boleh nggak kita ibu-ibu sekalian, ya bapak-bapak sekalian yang juga menonton di rumah, anak-anakku sekalian, boleh nggak kalau kita bersedekah dengan satu niat, pengen bisnisnya lancar, pengen sehat keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Jadi begini, secara umum kalau kita niatkan itu karena Allah, tujuannya adalah supaya bisnis lancar dan sebagainya, itu dibolehkan. Ya Bu, secara umum itu dibolehkan. Kenapa? Dalilnya Sayyidina Nuh alaihissalam disebutkan di dalam Quran menyatakan istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Istighfarlah sama Allah, taubatlah sama Allah. Dikatakan setelah itu yumdidkum bimal ya bi amwal. Jadi dengan istighfar itu nanti nambah harta kamu ya wabanin, punya anak-anak yang banyak dan sebagainya. Jadi artinya seperti itu boleh gitu ya. Tapi di dalam ikhlas itu ada beberapa tingkat, sama kayak orang sekolah, ada SD, ada kuliah gitu ya. Semuanya ikhlas, semuanya disebut sekolah. SD sekolah, kuliah juga sekolah, tapi tingkatannya beda. Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu wardah menyebutkan namanya ibadah itu ada 3 tingkat. Pertama ibadahnya budak. Ibadahnya budak, tahu budak Bu? Hamba sahaya. Nah ibadahnya budak itu adalah ibadah karena takut. Takut sama apa? Majikannya. Takut dihukum, takut disiksa, takut dipukul. Nah itu seperti itu. Jadi kalau orang masih ibadah takut neraka, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu seperti budak, takut gitu ya. Yang kedua ibadah pedagang. Kata Sayyidina Ali, ibadah pedagang itu ibadah nyari untung. Wah ini pahalanya segini, ini pahalanya segini. Ngitung pahala aja terus gitu ya. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah ya radhiyallahu anhu wa ardah adalah ibadahnya orang merdeka, yaitu apa? Mencari ridha Allah dan mencintai Allah saja, bukan karena yang lain. Nah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala anhu menambahkan kata beliau, kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lam pada saat lillahi rabbil alamin itu ada 3 makna. Pertama lam lis sabab. Sebabnya karena Allah. Nah artinya kalau ada orang ngasih sama orang baik dia ngasih, sama yang nggak baik dia nggak mau ngasih karena nggak suka. Itu berarti sebabnya belum sempurna karena Allah. Yang kedua lam itu kata Imam Ghazali adalah maknanya adalah bermakna al-ghayah atau tujuan. Artinya lillah di situ tujuannya hanya karena Allah. Kalau orang masih beribadah karena dia berharap pahala, karena dia takut sama neraka, itu berarti tujuannya pahala sama sama takut neraka itu buat siapa Bu? Buat Allah atau buat kita? Buat kita, berarti masih belum sempurna ikhlasnya itu. Karena semuanya kembali kepada kita. Nah yang ketiga lam itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, maknanya adalah al-milku. Al-milku artinya, ini yang paling tinggi, milik Allah. Artinya apa? Kita sholat khusyuk. Yang bikin kita khusyuk siapa? Allah subhanahu. Kita sedekah,
dengan tidak diketahui orang lain. Yang bikin kita menggerakkan hati kita seperti itu siapa? Allah. Jadi di dunia ini kita hanya melihat Allah sebagaimana di akhirat. Itu yang paling tinggi. Artinya kita baik, kita sedekah, kita berbuat baik sama orang, semuanya kita hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini kita semua adalah milik Allah. Mau kita baik, kita sedekah, kita sholat, kita zakat, kita macam-macam, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu semua hadirin wal hadirat yang menunjukkan tingkatan. Jadi Masya Allah, itu ada tiga tadi. Yang budak ya kan, karena takut neraka. Betul. Yang kedua adalah Pedagang. Pedagang, cari untung. Karena nyari untung. Yang ketiga tadi Bib. Yang ketiga adalah al-milku. Al-milku. Oh, kalau Sayyidina Ali yang ketiganya adalah merdeka. Orang merdeka. Oh, orang Masya merdeka Allah. itu hanya karena Allah, ridho Allah, cinta sama Allah. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita masuk ke ketiga. Sampai Ya masuk satu Rabb, kedua. amin. Iya, ngaku ayo. Tepuk tangan dong buat Habib Nabil, Masya Allah. Benar juga ya. Kadang-kadang kita juga mikir gitu ya Bu ya. Anak-anak kita ajarin, sholat. Termasuk neraka kalau nggak sholat gitu ya Bu ya. Berarti kita masih ngajarin anak ibadahnya ibadah budak gayanya gitu ya. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, kita kepengen sedekah hari Jumat aja lah. Pahalanya lebih banyak pedagang berarti kita. Semuanya ada kayaknya Masya Allah ya. Nggak usah malu Bu, ngaku aja. Kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ini ada lagi sebuah video tayangan tentang salah masuk ke kotak amal. Masuknya apa ya? Masukin ke kotak amal yang berbeda-beda atau bagaimana? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih. Dalam bersodakoh, kita harus ikhlas. Sesungguhnya, tujuan utama agama Islam adalah agar manusia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Lalu apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Ta'arif, ikhlas. Ikhlas Itu secara bukan duit bahasa saya. artinya Tadi memurnikan duit Ade sesuatu jatuh. dan membersihkannya dari campuran. Seneng banget Ustaz Maulana. Itu seharusnya dia udah banyak duit naruhnya 100.000. Masa 1.000? Ini Masya Allah. Nah ini nih Ustaz Maulana izin nih Ustaz ya. Apalagi? Kita bicara masalah tentang uji nyali. Uji nyali. Uji nyali biasanya olahraga. Bener ya Bu ya? Apa ya? Olahraga. Terus ada juga uji nyali itu di tempat yang angker. Dan lampir. Kenapa sekarang kata ulama itu ya salah satu uji nyali juga bagi manusia adalah uji nyalinya itu sedekah. Nah maksudnya itu seperti apa nih biar kita jelas semuanya. Mohon izin tepuk tangan Pak Ustadz Maulana penjelasannya Ustadz. Fadol. Izin Habib dan Ustaz Sam dan semuanya guru-guru kita dimanapun berada. Satu hal buat kita ada pernyataan yang menarik sekali. Karena sesungguhnya sedekah itu termasuk salah satu jenis peperangan. Peperangan. Suara apa itu Bu? Itu suara saya. Kena prank ibu-ibu. Seseorang pengecut akan gemetar untuk mengeluarkan sedekah. Adapun seorang pemberani akan mantap untuk mengeluarkannya. Karena ketika orang bersedekah itu peperangan itu. Masukin gak ya, masukin gak ya. Dari jauh 100.000 makin dekat 50 aja deh. Makin dekat 20, 10. Akhirnya uang 1.000 masuk. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi itu peperangan. Peperangan melawan gemetarnya, ketakutannya akan kemiskinan. Ketakutannya akan kekurangan. Ketakutannya akan ketidakberdaya dari dirinya. Nanti tidak ada, nanti. Keyakinannya hilang. Sementara ketika dia yakin, mantap, maka dia akan mengeluarkan. Karena keyakinan yang muncul akan meraih kemenangan lewat keberkahan daripada sedekah. Ingat, tidak ada orang miskin karena sedekah. Tidak ada. Justru dengan bersedekah, menjadikan harta yang tertinggal itu jadi berkah. Menjadikan atas apa yang dikeluarkannya meraih pahala. Maka bersedekahlah. Dengan sedekah itu membuat kita mendapatkan kemenangan yang hakiki melawan pada diri sendiri. Karena ingat ya, pelit itu menahan. Dermawan itu mengeluarkan. Jadi ketika kita dermawan,
berarti kita sudah menang untuk melawan diri kita. Melawan dari ketakutan, melawan dari keraguan-raguan, melawan dari ketakutan akan kemiskinan yang ada padanya. Maka ayo, mulai saat ini kita perang. Perang kepada siapa? Diri sendiri. Atur keuangan. Jangan sampai harta itu membelenggu kita. Nauzubillah. Semua nauzubillah. Makanya hartanya disimpan di tangan, bukan di hati. Masya Allah. Kata Habib Nabil tadi, karena Allah. Karena Tujuannya Allah. karena Allah. Betul. Untuk meraih ridha Allah. Iya, itu orang-orang yang merdeka. Bapak mau kemana? Mau duduk. Oh mau duduk. Makasih ya untuk tangan Ustaz Maulana. Ini Masya Allah. Iya udah 0 tulisannya Bu soalnya jadi duduk. Nah ini kita lanjut nih Ustaz Syah. Mau izin Ustaz Syah. Boleh maju Ustaz Syah. Masya Allah. Ini kita pernah pasti semuanya ngalamin ya. Buat jamaah yang di studio, yang di rumah. Ya orang-orang sekitar kita, keluarga. Ini kan namanya sifatnya macam-macam. Betul. Ada orang udah nggak ngasih, nggak sedekah, nyinyir aja kerjaannya. Kelewatan. Ada yang begitu ya, memang ada. Tapi ada nggak sih ayat dalam Al-Quran ini yang bisa menyadarkan orang-orang yang nggak mau sedekah nih, ya? Yang kerjaannya cuma nyinyir aja. Orang sedekah sedikit dinyinyirin, orang sedekah banyak dibilang pamer. Mau izin penjelasannya Ustaz Syam? Fadol, tepuk tangan Pak Ustaz Syam. Sebelumnya jamaah yang ada di rumah silahkan dibuka surah At-Taubah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Al-Quran surah At-Taubah ayat 79. Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang sifat-sifatnya orang-orang munafik pada saat itu. Sifat-sifatnya orang-orang yang berpura-pura beriman kepada Allah, berpura-pura beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi mereka memiliki sifat yang buruk dan diantaranya sangat buruk. Maka dalam ayat ini dikatakan alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang munafik itu diantara sifatnya yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela. Tapi mereka juga ini mencela orang-orang yang memperoleh sedikit untuk disedekahkan karena sekedar kesanggupannya. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Mereka ini orang-orang munafik hobinya nyinyir, subhanallah. Mereka ini orang-orang munafik hobinya menyepelekan sedekah yang sedikit. Ada orang yang kesusahan tapi mereka berusaha sedekah, mereka ngapain sedekah untuk diri sendiri aja susah. Ngapain kita sedekah? Utamakan dirimu sendiri dulu. Padahal sebenarnya orang tersebut sudah cukup untuk dirinya. Bukan berarti dia bunuh diri juga. Mereka ada buat dirinya. Kenapa engkau bantu orang lain, dirimu saja butuh bantuan? Subhanallah. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Karena orang munafik itu menghina orang yang berbuat baik, maka Allah pun akan membalas hinaan mereka. Walahum adzabun alim. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat kelak dalam surah At-Taubah ayat 79. Dikatakan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkaitan tentang ada perintah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi SAW. Ketika ada perintah sedekah datang, maka para sahabat pun berkumpul kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayat apa yang turun? Kata Nabi SAW, ada ayat tentang sedekah, bagaimana kita membantu orang, bagaimana kita mengeluarkan infak kita. Maka para sahabat berbondong-bondong untuk bersedekah. Tersebutlah seorang Abu Aqil,
seorang pedagang. Beliau berdagang apa yang dia sanggup untuk diperdagangkan. Ada keuntungan, ada didagangkan, ada keuntungan. Lalu beliau pun dari keuntungan tersebut dia kasih kepada orang-orang yang lebih susah daripada dirinya. Padahal dirinya tidak terlalu sanggup juga pada saat itu. Dia juga termasuk orang susah. Maka orang munafik pun mengejek daripada Abu Aqil dengan mengatakan, dirimu aja susah ngapain bantu orang lain. Subhanallah. Sesuai dengan pertanyaan dari host kita tadi, ada orang-orang tidak ikut bersedekah, tidak ikut beribadah, tapi hobinya malah nyakitin perasaan orang yang sedang beribadah. Ibu-ibu, namanya juga ibadah, pasti Masya Allah. ada godaannya. Benar. Kalau mulus-mulus saja, subhanallah, itu namanya apa? Kalau lancar-lancar aja orang nafas biasanya. Nafas lancar-lancar Gitu ya, aja. lancar-lancar aja. Namanya ibadah pasti ada godaannya. Jangankan kita, sahabat Nabi yang sudah hampir sempurna saja masih ada yang nyinyir, apalagi kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Ustaz Syam. Fadli. Mudah-mudahan yang suka nyinyir nonton tepuk tangan buat Ustaz Syam. Buat jamaah Islam yang ada di rumah, yuk sekarang waktunya kita memberikan tanya jawab nih. Mewakili jamaah yang ada di rumah ya. Dari jamaah studio boleh bertanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke boleh, yang mau nanya silakan angkat tangannya ayo. Mana sebentar, dari sini sebelah kanan. Boleh silakan Ibu, mohon izin. Boleh berdiri? Iya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Sri R.Adi dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kota Cimahi. Cimahi, tepuk tangan dong. Masya Allah. Silakan Ibu pertanyaannya. Begini Habib, dalam Islam itu katanya kalau ada orang yang masih mempunyai hutang, tidak diperkenankan untuk bersedekah dahulu hingga hutangnya itu lunas. Apakah benar itu? Oh gitu. Wah itu iya. pertanyaannya bagus Ibu ya. Jadi kalau orang masih punya hutang nggak usah sedekah dulu. Lunasin dulu hutangnya gitu ya. Jadi, itu aja Ibu pertanyaannya. Iya. Tepuk tangan dong buat Ibu. Iya. Masya Allah, makasih banyak. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Habib yang lain nggak laku Bib. Mau dijawab Bib. Silakan Pak Habib. Bukan nggak laku, saya penderita pertama. Izin Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Ibu yang bertanya dari Cimahi tadi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi begini. Tadi ditanyakan tentang mana lebih utama atau mana lebih dulu harus kita selesaikan, sedekah atau hutang. Ya Bu, betul ya? Baik, jadi sedekah itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa syariahnya adalah sedekah atau jamaknya sedaqat. Nah, sedaqat di dalam fikih ada dua, ya. Yang disebut dengan as-sadaqah al-maktubah dan juga as-sadaqah an-nawafil atau an-nafilah. Jadi sedekah itu ada dua, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang menyaksikan, ada sedekah yang wajib, ada yang sunnah. Kita bahas satu persatu. Bagaimana hukumnya mendahulukan mana hutang atau sedekah yang wajib? Ya Bu, misalnya. Apa sih Bib sedekah wajib? Sedekah wajib itu misalnya zakat. Misalnya apa namanya nazar, sedekah nazar. Atau sedekah karena kafarat, ya, kafarat sumpah dan lain-lain. Nah jadi terkait dengan itu maka para ulama menyatakan taqdimul aham minal muhim. Dahulukan mana yang jatuh tempo dulu, mana yang harusnya duluan. Contoh, kita di bulan Ramadan, lalu kemudian kita harus zakat fitrah ya Bu, kalau bulan Ramadan. Kita juga punya hutang ya Bu, ya. Hadirin sekalian, nah kemudian mana yang dahulukan? Kalau hutangnya masih jauh, jatuh temponya, sementara ini cuma 1 bulan, akhir Ramadan juga harus selesai keluar zakat fitrah, dahulukan zakat fitrah. Jadi kalau dua-duanya sama-sama wajib, dahulukan yang lebih duluan temponya. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya sodakoh apa namanya sunnah, gitu ya, kita sodakoh sunnah, kemudian diinikan dengan apa namanya hutang, mana duluan? Kalau misalnya sodakoh sunnah, sebelum itu saya jawab dulu, kalau misalnya dua-duanya sama-sama temponya, misalnya gitu ya, tadi yang wajib, zakat sama ini sama-sama. Maka kata para ulama hendaknya dahulukan hutang dulu. Kenapa? Karena yang namanya zakat itu adalah apa namanya sesuatu yang berlebih dari kebutuhan kita. Nah, hutang itu adalah kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan, maka dahulukan hutang dulu.
Kalau sunnah bagaimana? Ya kalau sunnah lebih lagi ya Bu. Ya, hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, kalau sunnah kita punya utang dahulukan bayar hutang dulu. Jangan sedekah kemana-mana, ngasih yatim piatu, ngasih utangnya nggak dibayar-bayar. Setiap datang jawabannya apa? Nanti belum ada uang nih. Lah kamu kemana-mana tadi itu ngapain gitu ya. Nah ini kebanyakan di masyarakat kita seperti itu. Kalau hutang malas bayar, kalau sedekah rajin. Nah mudah-mudahan kita tidak demikian. Kenapa? Karena keutamaan daripada faraid dibanding nawafil itu jauh sekali keutamaannya. Jangan sampai. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa hutang itu mas'ulun indallah. Ditanya di sisi Allah nanti ketika kita sudah meninggal, kita Bu, Bapak sekalian, anak-anakku sekalian enggak bisa masuk surga sebelum hutangnya dibayar. Dan di akhirat nanti bayarnya adalah dengan apa Mas Fadli? Dengan pahala. Dengan amal kita. Auzubillah min zalik. Saya makasih banyak, Habib penjelasannya Siap. detail banget. Tepuk tangan dong, jelas Ibu ya. Saya mau panggil tukang tagih utang. Bekerja satu Debit kolektor. utang ya kan. Ini saya ada quotes nih. Ada Ada quotes. gambar, coba kita kasih lihat Ayo. ke jamaah yang di rumah nih. Ada quotes ya. Dibacain dong. Nah, dibacain ya. Bukan rezeki kau yang sempit, tapi sedekah kau yang sedikit. Wow, Bagus dalam. banget. Luar biasa ini. Dan sedekah itu jadi amalan yang paling dirindukan oleh para penghuni kubur loh. Tapi itu pertanyaan saya. Penghuni kubur Penghuni kubur udah dikubur. Dan dia rindu untuk bersedekah. Kalau dihidupkan satu hari dia pengen sedekah. Tapi kan yang dipertanyakan dalam kubur nomor 1 kan sholat. Kenapa begitu? Mau tahu? Mau dong. Kita bahas ya sekarang. Oh sekarang. Setelah yang satu ini. Maksud ini. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah